Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esengruddin, NIM 10582110417. Tugas Fisika 3, Makalah Induksi Elektromagnetik, disusun oleh kelompok 3, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2020-2021. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada kawat penghantar karena perubahan magnet atau flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis yang magnet yang menembus satu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL, induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwa disebut induksi elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yaitu 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet semakin kuat. Gejala kemagnetan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Adapun rumus induksi elektromagnetik. 1. Flux magnetik. Flux magnet diartikan sebagai perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang letaknya tegak lurus dengan induksi magnetnya. Secara matematis, rumus flux yaitu alfa sama dengan BA. Jika ada sebuah induksi medan magnet yang membentuk sudut theta dengan garis normal, maka besarnya magnet yang dihasilkan yaitu theta BA cos alpha. Theta atau yaitu flux magnet, beta yaitu induksi magnet, alpha yaitu luas bidang atau theta sudut antara arah induksi magnet B dengan arah garis normal bidang. 2. Hukum Faraday. Percobaan Michael Faraday merupakan Faraday. Perubahan medan magnet menimbulkan arus listrik. Beberapa cara membuat induksi elektromagnetik, yaitu 1. Menggerakkan keluar masuk magnet batang ke dalam kumparan. 2. Memutar magnet ke dalam kumparan atau sebaliknya. 3. Mengalirkan arus AC pada kumparan primer. 4. Mendekatkan kumparan berarus listrik dengan kumparan lain yang belum berarus. Faraday merupakan percobaan dengan sebuah galvanometer, alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir dengan skala besar posisi 0. Lalu sebuah magnet batang digerakkan mendekati kumparan kawat yang kutub utara menghadap pada kumparan. Apakah yang terjadi pada jarum galvanometer? Ketika magnet sedang bergerak, jarum galvanometer menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa suatu arus telah dihasilkan di dalam kumparan tersebut. Jika kita menggerakkan magnet menjauhi kumparan tersebut, maka galvanometer menyimpang lagi dalam arah yang berlawanan. Gejala ini disebut induksi elektromagnetik arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan dinamakan arus induksi. Beda potensi yang menyebabkan adanya arus listrik dinamakan gaya gerak listrik, itu induksi GGL induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi adalah 1. Jumlah lilitan itu N, kecepatan gerak magnet itu V, kuat medan magnet B, dan inti besi lunak. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu yang dilalui. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik induksi GGL induksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi tergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Secara matematis, GGL yang dihasilkan dapat ditemukan dengan menggunakan rumus, yaitu eta minus N delta. Tanda negatif menunjukkan arah induksi. Diketahui eta sama dengan GGL induksi atau volt. N yaitu lilitan, sudut delta per sudut T laju perubahan flux magnet. Rumus di atas untuk membuat perubahan flux magnet agar menghasilkan GGL induksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Memperbesar perubahan induksi magnet B. 2. Memperkecil lubang bidang A yang ditembus oleh medan magnet. 3. Memperkecil sudut. 3. Hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa.
sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Dengan kata lain, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu mengantar menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut. S adalah akibat alam dari kekekalan energi. Ingatlah contoh pada arus induksi. Perhatikan bahwa arah arus induksi adalah terbalik, searah jarum jam. Ketika batang bergerak ke kanan, untuk jenis arus ini, gaya magnet yang terbentuk arahnya ke kanan menurut aturan tangan kanan. Ketika gaya magnet arahnya sama dengan kecepatan awal batang, batang dipercepat. Percepatan ini menyebabkan arus induksi yang dihasilkan besar. Hasil tersebut menimbulkan kelebihan energi tanpa menggunakan gaya apapun. Tentu saja ini tidak akan mungkin dan tidak dapat menyimpulkan bahwa hukum Les benar secara logika. Berdasarkan gambar di atas, arah V merupakan arah dari penyebab perubahan. Arah gaya Lorentz FL akan selalu berlawanan dengan arah V. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka perubahan arah dari P ke Q merupakan GGL induksi cenderung menghasilkan arus yang akan menghasilkan flux magnetik yang berlawanan dengan flux magnet awal yang dilewati. Dengan kata lain, arus induksi menghasilkan flux yang saling menentang. Arus induksi dalam kumparan memenuhi kaidah tangan kanan kedua, yaitu genggaman tangan kanan menunjukkan arah arus induksi 1 dan ibu jari menunjukkan arah magnet B. Penerapan induksi elektromagnetik. 1. Generator atau dinamo. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ada dua jenis generator, yaitu generator DC atau arah searus dan generator AC arus bolak-balik. Perbedaan keduanya terdapat pada cincinnya. Pada DC, cincinnya belah, dan pada AC, cincinnya gerak. Baik gerakan AC dengan generator DC memutar kumparan dalam medan magnet tetap. Generator AC sering disebut alternator, alat listrik yang menghasilkan berupa arus bolak-balik. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda pada generator arus DC. Arus yang menghasilkan berupa arus searah. Ciri generator DC menggunakan cincin belah atau komutator. Jadi generator DC dapat diubah menjadi generator DC dengan cara mengganti cincin ganda dengan sebuah komutator. Sebuah generator AC, kumparan berputar di dalam kutub-kutub tak sejenis dan dua magnet yang saling berhadapan. Kedua kutub magnet yang menimbulkan medan magnet. Kedua ujung kumparan dihubungkan dengan sikat karbon yang dapat pada setiap cincin. Kumparan merupakan bagian generator yang berputar atau bergerak yang disebut rotor. Magnet tetap merupakan bagian generator yang tidak bergerak disebut stator. Bagaimana generator bekerja? Ketika kumparan sejajar dengan arah medan magnet membentuk sudut 0 derajat, maka terjadi arus listrik dan tidak terjadi GGL induksi. Pada saat kumparan berputar, perlahan-lahan arus dan GGL beranjak naik sampai kumparan membentuk sudut 90 derajat. Saat itu posisi kumparan tegak lurus dengan arah medan magnet. 2. Transformator atau trafo. Fungsinya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Jenis transformator yaitu 1. Trafo step up untuk menaikkan tegangan listrik. 2. Trafo step down untuk menurunkan tegangan listrik. 3. Dinamo. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo DC atau arus arah dan dinamo AC atau arus bolak-balik. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, yang tidak bergerak disebut stator. Perbedaan antara dinamo DC dengan dinamo AC terletak pada cincin yang digunakan pada dinamo arus searah menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua, yang disebut cincin belah atau komutator. Cincin ini memungkinkan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian luar dinamo luar berupa arus searah walaupun di dalam dinamo sendiri menghasilkan arus bolak-balik. Adapun pada dinamo arus bolak-balik menggunakan cincin ganda atau dua cincin. Alat pembangkit listrik arus listrik bolak-balik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Tenaga yang dihasilkan untuk memutar roda adalah roda sepeda. Jika berputar, kumparan atau magnet ikut berputar. Akibat timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan di arus listrik mengalir. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.